semuanya, kembali lagi bersama saya Puja di channel Rais Buryete. Jika channel ini bermanfaat jangan lupa klik like, komen dan subscribe karena subscribe itu gratis. Oke, nah terus juga ada juga kekurangan kepercayaan konsumen dalam menggunakan menggunakan jaringan internet dalam melakukan transaksi. Nah, bukan masalah pembayarannya aja yang mungkin orang-orang tersebut tidak merasa nyaman gitu. Namun bisa jadi barang yang mereka pikir beli online itu kadang tidak sama dengan barang yang ketika mereka melihat secara langsung di toko offline-nya gitu. Terus juga ada masalah-masalah global yang memang tidak bisa dielakkan lagi ketika kita melakukan bisnis secara online gitu ya. Jadi misalnya budayanya itu barang-barang yang kita jual itu akan sangat berbeda dengan barang-barang dari negara-negara katakanlah di Timur Tengah yang mereka jual gitu, atau dari misalnya kalau misalnya kita menjualnya teh dan kopi, nah sedangkan kalau misalnya orang-orang Eropa menjualnya wine atau bir dan lain sebagainya. Jadi kan itu merupakan culture yang memang culture yang tidak bisa tidak bisa dielakkan lagi ketika kita bisa menjual barang-barang kita secara global ya. Oke, nah kalau teman-teman ingat sempat Ibu juga membahas mengenai selain konsep, Ibu sempat membahas tentang teknologi, infrastruktur yang membangun dari e-bisnis itu sendiri. Ibu sempat membahas tentang cerita singkat tentang konsep bagaimana sebuah internet itu berkembang, yang sebelumnya itu hanya merupakan satu proyekan dari Department of Defense, kalau kita tuh Kementerian Pertahanan yang mendefense yang melakukan yang membangun satu infrastruktur jaringan ini untuk menghubungkan dari satu titik ke titik lain dari berbagai state gitu ya. Nah, namun berkembangnya waktu gitu ya, internet tersebut malah digunakan sebagai connecting dot. Jadi kayak yang sebagai jaringan yang menghubungkan dari satu wilayah ke wilayah lain secara global, bukan hanya di Amerika Serikat itu sendiri gitu ya. Nah, terus selain internet juga kita tidak bisa terelakkan gitu ya berkembangnya internet, lalu juga berkembangnya sebuah istilahnya itu www, kalau di Indonesia www itu World Wide Web. Jadi dengan berkembangnya itu istilahnya web itu sebagai gabungan dari software-server itu mereka bisa menyampaikan informasi layanan-layanan melalui jaringan internet itu sendiri dari satu titik ke titik lain gitu ya. Nah, ada tiga hal penting yang Ibu sempat highlight di pertemuan sebelumnya, bahwasanya ada 3 poin penting seperti broadband, terus juga programming language sama EDI, jadi electronic data interchange. Nah, kalau teman-teman ingat, Ibu sempat bercerita bahwasanya broadband itu merupakan satu faktor yang sangat penting dalam berkembangnya sebuah bisnis dalam satu negara gitu ya. Kenapa Amerika Serikat mempunyai bisnis mempunyai kesuksesan yang jauh lebih tinggi katakanlah dibandingkan dengan negara-negara lain gitu ya, karena US sendiri sebagai negara adik kuasa lah bahasanya, the most powerful country in the world istilahnya itu, mempunyai jaringan infrastruktur yang baik, yang merata gitu loh. Jadi memang di Amerika Serikat itu dia terbagi menjadi 51 state atau negara bagian. Nah, namun negara bagiannya ini mempunyai infrastruktur yang gapnya tidak terlalu besar gitu loh. Jadi katakanlah misalnya dari satu state New York ke state yang tidak begitu terkenal, mungkin teman-teman nggak kenal namanya, ada satu state namanya Utah gitu loh. Nah, jadi walaupun 2 state ini yang katakanlah New York yang lebih sophisticated, lebih glamor, lebih orang-orangnya lebih savvy terhadap teknologi gitu
gitu ya. Tapi Utah sendiri mempunyai infrastruktur internet yang bagus. Nah, tapi coba dan itulah yang membuat satu negara ini merata gitu loh dalam pengaksesan sebuah e-commerce, dalam pengaksesan sebuah konten secara online dan lain sebagainya. Nah, coba teman-teman bayangkan ketika kita bayangkan ini posisinya itu kita making comparison between US sama Indonesia. Nah, Indonesia itu punya 34 provinsi, katakanlah tadi Amerika Serikat punya 51 state gitu ya. Nah, tapi di Indonesia itu tidak punya infrastruktur yang merata antara satu provinsi ke provinsi lain. Nah, kalau teman-teman baca, Ibu masih ingat banget tahun 2018 Ibu pernah menghadiri satu seminar yang pembicaranya itu adalah Bapak Rudiantara. Kalau teman-teman tahu, Bapak Rudiantara itu kan dulu sebelumnya itu adalah Menteri Kominfo ya. Nah, Menteri Kominfo, sorry. Nah, beliau bercerita bahwasanya di tahun 2024 ke berikutnya gitu ya, in the future gitu, Indonesia itu sedang membangun palaparing. Nah, palaparing ini kalau teman-teman iseng dan pengen tahu tentang palaparing itu adalah pembangunan infrastruktur sehingga katakanlah walaupun dia di Papua, di Sulawesi, yang di pelosok-pelosok, mereka tetap mempunyai infrastruktur dengan broadband yang sama gitu dengan Jakarta. Nah, sedangkan kalau di Indonesia sekarang itu kan masih Java sentris kan. Jadi katakanlah waktu Ibu tinggal di Jakarta gitu ya, jarang banget di Jakarta itu mati lampu gitu loh, karena infrastrukturnya udah bagus gitu loh. Nah, coba saat Ibu ngajar tuh sering banget kan teman-teman kalau malam-malam lampunya selalu mati. Nah, di Jakarta tuh hampir nggak pernah, paling sekali dua kali, dan itu tuh pasti ada notifikasinya lebih awal gitu loh. Dan ketika Ibu bandingin sama teman-teman di Sumatera area, walaupun katakanlah itu tidak begitu jauh dari kota Jakarta, tapi kan infrastrukturnya tidak begitu bagus. Nah, broadband atau jaringan internet ini merupakan salah satu yang Ibu bilang tadi, critical factor. Jadi faktor yang paling yang paling esensial gitu, yang paling penting dalam kesuksesan sebuah e-bisnis itu sendiri. Oke. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman ingat, Ibu sempat mengambil data dari Statista, itu adalah salah satu portal yang cukup terpercaya untuk menggambarkan berapa banyak statistik tentang penetrasi pengguna internet di dunia secara globally, bahwasanya Indonesia itu adalah pada level keempat gitu, dan di situ terlihat bahwasanya Indonesia merupakan satu market yang cukup besar gitu ya ketika kita melakukan e-bisnis, karena kita berbicara usernya itu keempat terbanyak di dunia gitu ya. Tetapi hal tersebut menurut Ibu juga seiring dengan banyaknya jumlah penduduk di Indonesia. Kan kalau misalnya kita berbicara top 5 country yang punya population terbanyak itu China, India, United States, Indonesia, dan satu lagi Brazil gitu ya. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat lagi nih, Ibu coba merefresh tentang EDI, bahwasannya Electronic Data Interchange. Nah, bagaimana sebuah data itu di-interchange, ditukar atau disampaikan dari customer itu sendiri dan balik lagi ke customer, di mana ada middle point-nya itu EDI system itu sebagai sebagai sistem yang meretrieve keinginan order dari customer, lalu menghasilkan invoice, sehingga invoice itu akan dikirimkan kembali kepada buyer gitu. Oke. Nah, terus programming language yang teman-teman seharusnya udah tahu lah, udah makanan sehari-hari teman-teman ya, karena memang teman-teman di jurusan Computer Science dan Information System supposed to be memang harus tahu programming language itu emang salah satu hal yang necessary atau memang compulsory dan esensial untuk teman-teman tahu. Dan programming language itu bahasa pemrograman yang sangat dibutuhkan ketika kita ingin membangun satu portal-portal berbasis online sehingga bisa diakses oleh orang secara global. Oke? Nah, di situ Ibu coba udah merefresh. Nah, dan hari ini kita akan membahas tentang model dan market dari e-bisnis itu sendiri gitu ya.